Ya, kita masuk. Sebentar. Oh, recording sih. Ya, Ibu share screen dulu. Ya, sudah ada di layar. Ya, kita masuk yang soal nomor 1. Zat sisa metabolisme dari tubuh manusia dikeluarkan melalui proses. Ya, ada beberapa proses pengeluaran zat ya yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Bentar ya. Kenapa? Ambil itu dari tubuh manusia kan, DNA itu. Protoplasma. Maaf, sebentar ya, ada yang mau nanya. Ya, kita lihat proses pengeluaran zat. Ya, pada manusia proses pengeluaran zat itu kita bedakan ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan ekskresi. Ya, ekskresi apa? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme ya yang sudah tidak digunakan oleh tubuh ya tubuh. Nah, jadi kalau sudah tidak bermanfaat oleh tubuh maka itu harus dikeluarkan ya. Ya. Yang kedua ada defekasi. Defekasi ini adalah proses pengeluaran sisa pencernaan. Nah, proses pengeluaran sisa pencernaan yaitu berupa feses ya. Nah, dan yang ketiga itu ada sekresi. Sekresi. Nah, kalau sekresi ini adalah proses pengeluaran zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh ya. Misalnya proses pengeluaran hormon, pengeluaran enzim ya. Contohnya misalnya hormon, enzim ya. Nah, itu dikeluarkan, itu istilahnya disekresikan. Nah, kemudian ada istilah gutasi. Kalau gutasi itu apa? Nah, gutasi ini adalah proses pengeluaran air ya pada tumbuhan melalui lubang yang disebut hidatoda atau gutatoda. Hidatoda atau gutatoda. Nah, biasanya jadi kalau tumbuhan itu dalam kondisi kelembaban yang tinggi ya, maka dia proses pengeluaran atau proses penguapannya itu kan terhambat. Nah, makanya kelebihan air itu nanti dia akan menetes ya pada ujung daun. Nah, suka ada netes keluar air gitu ya. Itu sebetulnya istilahnya gutasi ya. Ya, jadi yang nomor 1 jawabannya adalah ini maksudnya ini mungkin maksudnya bukan hanya sisa metabolisme ya, jadi pengeluaran zat secara umum. Nah, karena kalau hanya sisa metabolisme berarti ekskresi aja ya. Jadi ini sebetulnya jawabannya 1, 2, 3 ya, jawabannya A. Ya, berikutnya. Ya, kulit manusia banyak mengeluarkan keringat pada saat suhu udara di sekitarnya sangat panas.
Hal ini terjadi karena di dalam tubuh manusia dilengkapi dengan mekanisme. Ya. Secara sederhana kita lihat proses pengeluaran keringat. Ya. Jadi pada saat suhu lingkungan tinggi, ya, suhu lingkungannya tinggi, ya, ini akan menyebabkan suhu tubuh itu juga naik. Ya, supaya suhu tubuh tidak terus-menerus naik, ini akan memacu, ya, memacu hipotalamus, ya, mengeluarkan enzim yang namanya bradikinin. Ya. Nah, dikeluarkannya bradikinin ini akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah, ya. Kemudian ini juga akan mengaktifkan kelenjar keringat, ya. Nah, jadi kelenjar keringatnya aktif, ya keringatnya keluar. Nah, terjadilah pengeluaran keringat. Nah, pengeluaran keringat. Nah, biasanya kalau keringat keluar itu disertai dengan panas tubuh. Nah, keringat keluar, panas tubuh keluar, maka suhu tubuh akan kembali menurun, gitu ya. Nah, jadi mekanisme adaptasi, ya, proses penyesuaian, ya, adaptasi kan penyesuaian, betul ya. Jadi tubuh kita, ya, itunya kalau dalam kondisi panas kita menyesuaikan dengan cara mengeluarkan keringat, ya. Adaptasi betul-betul ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat, betul. Transportasi tadi ada pelebaran pembuluh darah, aliran darah semakin lebih cepat, aktif keringat segala macam, ya, itu transportasi, regulasi, pengaturan oleh hipotalamus, ya. Jadi betul semua. Ya, beberapa fungsi lapisan epidermis, ya. Ya. Yang namanya lapisan kulit, ya. Lapisan kulit itu kan ada 3, ya. Yang pertama adalah lapisan epidermis, ya. Di lapisan epidermis ini terdiri dari beberapa lapis, hanya di antaranya lapisan epidermis itu fungsinya adalah, ya, karena dia ada pigmen, ya. Berarti di ini sini terdapat pigmen kulit, ya. Nah, sehingga pigmen kulit ini berfungsi untuk apa? Untuk melindungi, ya, dari radiasi sinar. Nah, terus kemudian di lapisan epidermis ini juga ada stratum germinativum, ya, tempat pembentukan sel kulit yang baru, ya. Itu di lapisan epidermis. Kemudian di lapisan dermis, ya. Di sini terdapat apa? Di sini kita temukan ada kelenjar keringat, ya. Kemudian ada kelenjar minyak, terus kemudian ada ujung-ujung saraf, ya. Nah, terus kemudian juga ada akar rambut, ya, dan sebagainya. Ini ada di lapisan dermis. Nah, kemudian satu lagi adalah lapisan paling dalam, itu adalah lapisan hipodermis. Di lapisan hipodermis ini biasanya tempat terdapat sel lemak, ya. Nah, di tempat penimbunan lemak di sini. Jadi kalau yang ditanya ini hanya fungsi lapisan epidermisnya aja, ya, berarti mengandung melanin, ya, yang memberikan warna pada kulit dan melindungi diri dari radiasi sinar ultraviolet, gitu.
Ya, apabila stratum germinativum tidak berfungsi, maka yang namanya stratum germinativum ini bagian dari lapisan epidermis ya. Fungsi stratum germinativum itu adalah membentuk sel kulit yang baru ya. Nah, sekarang kalau sel kulitnya itu ibaratnya atau pembentuk sel kulitnya nggak ada atau tidak berfungsi, maka yang terjadi adalah maka kulit kita makin lama akan semakin tipis gitu ya. Nah, ya, nomor 5. Kelenjar keringat terdapat pada lapisan kulit di bagian mana? Nah, tadi ada sini ya. Kelenjar keringat ada di lapisan dermis. Iya. Berikutnya, nomor 6. Berikut ini yang bukan fungsi hati. Tempat pembentukan urea, betul ya. Tempat pembongkaran eritrosit, betul. Menyimpan glikogen, betul. Menetralisir, betul. Yang bukan adalah yang E. Enzim itu memang berperan dalam sistem pencernaan, tetapi bukan untuk membentuk enzim pencernaan ya. Jadi yang namanya hati berperan dalam sistem pencernaan ya, karena atau dengan mengeluarkan getah empedu ya, di mana atau getah empedu ini berperan dalam pencernaan lemak. Sebentar. Cukup. Nah, ini adalah ya. Ya, silakan kalau mau di screenshot dulu atau kalau ada yang mau bertanya juga mangga. Sudah di screenshot? Kalau sudah, Ibu geser ya. Ditandain dulu. Ya, nomor 7. Hepar memiliki kemampuan merombak sel-sel darah merah yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa. Nah, Ibu ingatkan ini ada sebentar. Nah, ini kebaca nggak? Nah, ini adalah proses perombakan eritrosit ya. Nah, kebaca nggak? Jangan ditarik ya, malah nggak kebaca. Nih, ya. Jadi yang namanya eritrosit itu kan mengandung hemoglobin ya. Nah, hemoglobin itu dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besinya itu disimpan dalam hati, tapi nanti kalau misalnya dia dibutuhkan untuk pembentukan eritrosit yang baru, maka dia nanti akan disalurkan ke sumsum ya. Nah, globinnya juga sama, ini nanti akan digunakan dalam pembentukan hemoglobin yang baru ya. Nah, sementara hemin ini nanti dirombak menjadi 2 macam zat. Yang pertama ada bilirubin, yang kedua adalah biliverdin ya. Nah, biliverdin ini disalurkan ke kantung empedu, ini yang akan mewarnai empedu ya, yang menghasilkan warna biru kehijauan atau hijau kebiruan gitu ya. Nah, sementara bilirubinnya ini nanti akan dibawa ke usus ya. Nanti di usus dia diubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin ini yang nanti akan masuk ke ginjal mewarnai urin, sterkobilin ini yang nanti akan mewarnai feses. Ya. Nah, jadi
hepar atau hati hepar itu ya, memiliki kemampuan merombak sel-sel darah merah yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa apa? Hasil akhirnya itu ini ya, urobilin sama sterkobilin. Di sini adanya urobilin aja. Gitu. Ya, nomor 8, siklus urea pada metabolisme protein merupakan perombakan komponen asam amino. Pernyataan yang benar tentang siklus urea. Nah, ini ada siklus urea ya. Nah, jadi urea itu dibentuknya di hati ya. Tapi pada beberapa jenis mamalia ada juga pembentukan urea itu ternyata di ginjal gitu ya, bisa juga terjadi di ginjal gitu. Nah, sekarang kita lihat pembentukan urea dimulai dari ini ya. Pengikatan CO2 ya atau CO2 bereaksi dengan amonium ya. Nah, itu menghasilkan senyawa yang namanya karbomoil fosfat. Nah, nanti karbomoil fosfat ini kan ini proses terbentuknya karbomoil fosfat itu adalah di mitokondria sel hati gitu ya. Nah, nanti karbomoil fosfatnya ini berikatan dengan ornitin. Nah, dia keluar dari mitokondria ya karbomoil fosfatnya, kemudian di sel hati dia akan berikatan dengan ornitin membentuk senyawa yang namanya citrulline. Nah, ya. Nah, kemudian citrulline bereaksi dengan asam aspartat ya di katalis oleh argininosuksinat sintetase ya, dibantu oleh ATP. Nah, ini menghasilkan senyawa namanya argininosuksinat ya. Nanti argininosuksinat dipecah menjadi dua senyawa yaitu arginin dan fumarat gitu ya. Nah, kemudian argininnya nanti akan dikatalis oleh enzim arginase, itu menghasilkan senyawa ornitin dan urea. Nanti ureanya ini yang kemudian akan ditransfer ke ginjal untuk dikeluarkan bersama dengan urin gitu ya. Nah, jadi kita bahas soal nomor 8. Siklus urea pada metabolisme protein merupakan perombakan komponen asam amino. Pernyataan yang benar tentang ini melibatkan reaksi transaminasi, betul ya. Transaminasi itu perpindahan gugus amin. Nah, sebutnya perpindahan gugus amin. Nah, mengubah amonium menjadi urea di ginjal, ini betul. Berperan dalam pembentukan urin, betul. Detoksifikasi ion amonium, ini juga betul semua. Ya. Dingin. Sini AC-nya kekencengan. Ya, nomor 8-nya E9. Yang terjadi pada penderita hepatitis ya, berarti kalau hepatitis berarti kan ada peradangan pada hati ya akibat infeksi oleh virus. Nah, adanya peradangan pada hati bisa menyebabkan fungsi hati itu terganggu. Nah, jadi fungsi hati kan salah satunya adalah menetralisir racun ya. Racunnya berarti tidak bisa dinetralkan, otomatis akan banyak racun di dalam tubuh kita ya. Berarti akan ada peningkatan toksin dalam darah, peningkatan toksin seluruh tubuh, akumulasi sisa pemecahan hemoglobin. Nah, kalau gangguan penyerapan enggak ya. Nah, ini tidak berhubungan. Ya, jadi jawabannya yang A. Ya, nomor 10. Perhatikan skema pembentukan urin. Ya. Darah mengalami proses nomor 1. Nomor satunya apa? Nomor satunya itu adalah filtrasi, penyaringan. Ya. Darah difiltrasi menghasilkan yang namanya urin primer. Nah, urin
primer ya. Nah, yang filtrat X itu adalah urin primer. Nah, kemudian urin primer direabsorpsi, diserap kembali. Reabsorpsi ya, menghasilkan urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder diaugmentasi menghasilkan urin yang sebenarnya gitu ya. Ya, jadi nomor 10 proses yang terjadi pada nomor 1 dan 3, satunya berarti filtrasi, tiganya augmentasi. Iya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Baru sampai nomor 15 nomor lagi ya. Ya, kalau sudah Ibu scroll dulu. Ya, nomor 11. Zat-zat yang direabsorpsi oleh tubulus kontorti ginjal sehingga menghasilkan urin sekunder adalah, nah yang direabsorpsi itu adalah zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Di antaranya apa? Di antaranya adalah glukosa, asam amino, dan garam. Ya, kalau urea itu dibuang. Ya, nomor 12. Dalam sistem ekskresi manusia, komponen darah seperti glukosa, asam amino itu dikembalikan ke darah dari tempat filtrasinya melalui proses. Jadi di tahapan reabsorpsi itu kan di tubulus proksimal ya, di tubulus proksimal zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh itu akan diserap kembali. Nah, yang diserap kembali tadi kan diantaranya ada garam, ada asam amino, ada glukosa, mungkin vitamin dan beberapa mineral yang lain ya. Nah, untuk glukosa dan asam amino, proses pengembaliannya itu dari tubulus ke pembuluh darah itu terjadi secara difusi terfasilitasi. Ya, jadi artinya difusi yang dibantu oleh protein integral gitu ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nomor 13. Jika pada urin ditemukan albumin, kemungkinan adanya indikasi gangguan ginjal pada bagian. Ayo. Yang namanya albumin atau ini kan albumin itu termasuk protein ya. Nah, protein ini berukuran besar ya. Sehingga dia seharusnya tidak dapat masuk ke glomerulus ya, sehingga kalau ada protein di urin maka kemungkinan besar ada kerusakan di glomerulusnya gitu ya. Jadi di glomerulus ini kan tempat terjadinya filtrasi ya. Filtrasi penyaringan. Di proksimal ini tempat terjadinya reabsorpsi. Nah, distal ini tempat terjadinya augmentasi ya. Tinggal 2 soal terakhir. Urea merupakan hasil metabolisme protein yang beredar dalam darah diekskresikan oleh, ya kalau urea itu dibentuknya di hati, nah dikeluarkannya melalui ginjal gitu ya. Nah, melalui ginjal ya artinya dikeluarkan dalam bentuk urin. Ya, terakhir nomor 15. Meningkatnya kepekatan darah yang dideteksi oleh hipotalamus merangsang sekresi hormon yang berperan dalam reabsorpsi air
di tubulus. Hormon yang dimaksud adalah, yuk kita lihat ini macam-macam hormon. Yang A itu ada yang disebut dengan TSH. TSH itu singkatan dari thyroid stimulating hormon. Ya, ini adalah hormon yang memacu sekresi kelenjar tiroid. Jadi memacu kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin gitu ya. Nah, atau memacu sekresi. LTH singkatan dari luteotrophic hormon. Nah, ini biasa disebut juga dengan hormon prolaktin ya. Prolaktin. Nah, ini fungsinya adalah memacu sekresi atau memacu dikeluarkannya ASI ya. Sekresi ASI oleh kelenjar susu. Nah, atau kelenjar mamae. Yang C ada LH. LH singkatan dari luteinizing hormone. Ini fungsinya adalah memacu terjadinya ovulasi. Yang keempat, FSH. FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormone. Jadi ini memacu pembentukan sel-sel folikel. Ya, sel-sel folikel. Nah, yang terakhir ada ADH. ADH singkatan dari antidiuretik hormon. Ya, ini fungsinya adalah memacu proses reabsorpsi air di ginjal. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya, hormon yang berperan dalam reabsorpsi air ya di tubulus ginjal ya udah pasti itu berarti hormon ADH ya. Jadi kalau dalam kondisi darah itu terlalu kental ibaratnya ya, maka ADH akan dihasilkan untuk mempercepat penyerapan air di ginjal kemudian dikembalikan ke darah sehingga nanti darah akan kembali encer lah istilahnya gitu ya. Ya, selesai untuk sistem ekskresi. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan mau di screenshot dulu. Setelah ini kita akan masuk ke sistem pernafasan ya. Nah, rencananya karena kita kurang lebih belajar tuh hanya sebulan setengah ya. Jadi kita di akhir Maret itu sudah mulai masuk ke program intensif. Nah, jadi kita hanya punya waktu kurang lebih lah ya, ada 6 minggu lagi kalau misalkan tidak terhalang libur dan sebagainya gitu ya. Nah, itu rencananya di 6 minggu terakhir ini Ibu akan bahas materi kelas 10 ya. Jadi materi kelas 11-nya Ibu cancel dulu sampai di sini gitu ya. Nanti kalau misalnya materi kelas 10 Ibu juga ambil beberapa ya, nggak semuanya. Nah, kita masih ada sisa waktu, nanti bisa kita teruskan ke materi kelas 11 di sistem yang lainnya gitu ya. Jadi kita Ibu yang materi kelas 10-nya Ibu akan utamakan dulu klasifikasi yang tumbuhan sama yang hewannya dulu ya. Itu karena biasanya lumayan banyak juga ya. Nanti setelah itu nanti kalau masih ada waktu kita bisa kembali ke materi kelas 11 tentang anatomi tubuh ini ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi Ibu ini stop share. Kita akan masuk materi yang berikutnya ya, yaitu tentang sistem pernapasan. Ya, sebentar Ibu cek dulu. Ya, sudah ada di layar.
Iya. Sudah ada belum di layar? Sudah Sudah, Bu. muncul? Sudah. Oke, ya. Kita akan masuk ke sistem pernafasan pada manusia ya untuk hari ini. Ini nggak terlalu banyak, hanya ada 15 slide ya. Mudah-mudahan sisa waktu kita yang kurang lebih ada berapa nih? Sampai 30 atau 50 menitan lagi lah ya, cukup untuk membahas sistem pernafasan ini ya. Ya, kita mulai dari sistem pernafasan itu dari organ pernafasannya dulu ya. Ya, organ pernafasan pada manusia yang pertama adalah hidung ya. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, menyaring udara yang masuk ke paru-paru dan melakukan penyesuaian suhu ya terhadap udara yang masuk. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh bernafas melalui hidung ya, walaupun melalui mulut itu juga bisa, tetapi melalui hidung udara itu akan mengalami beberapa perlakuan. Di antaranya tadi ada disaring dulu ya. Jadi kan di hidung itu ada rambut-rambut halus ya. Itu berfungsi untuk menyaring kotoran ya, debu, mikroorganisme yang ada ya di udara itu akan tersaring gitu ya. Terus kemudian di hidung ini kita lihat nih ya. Di sini ada lendir-lendir ya. Nah, kemudian juga sudah ada pembuluh darah. Nah di sini juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu. Nah, jadi suhu yang masuk melalui hidung pada saat kita bernafas itu ya. Kalau misalnya udara di lingkungan terlalu dingin ya, maka udara yang dingin itu ibaratnya akan dihangatkan ya. Nah, sehingga nanti pada saat masuk ke tenggorokan udara itu nggak akan terlalu dingin gitu ya. Nah, kemudian tadi di hidung ini ya, ini ada saraf-saraf pembau ya. Kita bisa menghirup udara apakah udaranya wangi atau tidak gitu kan. Ya. Nah, itu yang pertama hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan ya, dan rongga mulut ke kerongkongan. Nah, jadi kalau kita lihat ini nasal cavity, jadi ini rongga hidung ya. Ini ada rongga mulut. Nah, ini di sini dari rongga hidung ketemu di sini dengan saluran dari rongga mulut. Nah, ini yang kita sebut dengan bagian faring ya. Nanti di daerah faring ini yang menuju ke tenggorokan ya. Ini ada yang namanya epiglottis gitu. Ya. Epiglottis fungsinya nanti untuk menutup ya saluran pernafasan kalau kita lagi menelan makanan gitu ya. Ya, dari faring udara masuk melalui laring ya. Laring disebut pangkal tenggorokan. Ya, pada laring terdapat pita suara. Nah, ini yang laring dari sini ya. Dan epiglottis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, maka epiglottis akan menutup laring sehingga makanan itu tidak akan masuk ke dalam tenggorokan. Ya, sebaliknya pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju ke tenggorokan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan bagian laring ya. Berikutnya dari laring masuk ke tenggorokan atau trakea. Nah, tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih ya 10 sampai 15 cm sebetulnya ya. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapisan. Lapisan paling luar berupa jaringan ikat, ya, lapisan tengah berupa otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C ya. Bagian belakang cincin tulang rawan ini tidak tersambung dan menempel pada esofagus. Hal ini berguna untuk mempertahankan trakea ya supaya tetap terbuka. Nah, kemudian di lapisan dalam trakea itu berupa jaringan epitel ya. Biasanya epitelnya epitel bersilia ya, epitel silindris semu bersilia yang menghasilkan banyak lendir ya. Lendir ini salah satu fungsinya adalah untuk memerangkap mikroorganisme ya. Jadi kalau ada mikroorganisme atau yang ada debu sempat masuk ke trakea, nah si organisme itu bisa diperangkap istilahnya ya, bisa ditahan oleh adanya lendir. Kemudian kita ada refleks untuk batuk atau untuk bersin, yaitu salah satunya adalah untuk mengeluarkan mikroorganisme yang mungkin masuk ke tenggorokan ya. Ya, berikutnya dari tenggorokan masuk ke bronkus. Nah, bronkus itu adalah cabang dari tenggorokan ya.
Jadi bronkus itu ada sepasang, jadi bronkus yang ke arah kanan berarti yang menuju paru-paru kanan, dan ada bronkus yang menuju ke paru-paru kiri. Jadi ada bronkus kiri, ada bronkus kanan, ya. Nah, nanti bronkus bercabang-cabang lagi, ya. Itu nama cabang dari bronkus namanya bronkeolus, ya. Jadi bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Nanti bronkeolus bercabang-cabang lagi ke saluran-saluran yang lebih halus, ya, yang lebih halus, lebih kecil, dan dindingnya semakin tipis. Nah, nanti setiap bronkeolus itu akan bermuara pada alveolus, ya. Nah, seperti inilah alveolus, ya. Nah, bronkeolus bermuara pada alveolus, yaitu suatu struktur berbentuk bola-bola kecil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, sini ya. Jadi ada pembuluh vena, ada pembuluh arteri, sini ya. Epitel pipih yang melapisi alveolus itu memudahkan darah di dalam kapiler. Darah itu mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Jadi alveolus itu kan diselimuti oleh epitel pipis selapis, ya. Karena epitelnya tipis gitu ya istilahnya, ya, itu memudahkan oksigen dari alveolus berdifusi ke pembuluh darah, atau CO2 dari pembuluh darah berdifusi ke alveolus, gitu ya. Nah, ini untuk alveolus. Ya, berikutnya dari alveolus. Nah, jadi alveolus itu unit terkecil, ya. Jadi unit-unit paru-paru. Jadi kumpulan alveolus itu yang membentuk paru-paru, ya. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, ya. Paru-paru ada 2 buah, ya, paru-paru kiri yang ini sama paru-paru kanan. Nah, paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, ya. Nah, ini 1, ini tengah 2, ini yang ketiga yang bawah, ya. Sementara paru-paru sebelah kiri itu hanya terdiri dari 2 gelambir atau 2 lobus saja. Ini yang 1, yang 2 di bawahnya, ya. Nah, paru-paru itu biasanya diselimuti oleh suatu selaput yang disebut dengan pleura, ya. Selaput pembungkus paru-paru itu disebut dengan pleura. Nah, kemudian terakhir organ pernafasan itu adalah diafragma, ya. Diafragma merupakan otot sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi yang rongga dada, ini atasnya rongga dada, bawahnya rongga perut, ya. Nah, ini beberapa organ pernapasan. Berikutnya yang kita bahas itu adalah volume udara pernafasan, ya. Ini ada beberapa yang belum Ibu betulkan, ya. Ini udara tidak itu harusnya UT. Sebentar, Ibu betulin bisa nggak ya? Nah, ini udara tidak. Nah. Ini apa? KVP harusnya nih. KVP, kapasitas vital paru-paru. Nah. Ya, sudah Ibu betulkan. Sekarang kita bahas. Ya. Ada udara tidal atau biasa disingkat UT. Ini adalah volume udara hasil inspirasi. Inspirasi itu menarik nafas, ya. Atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Ini jumlahnya kurang lebih 500 mili. Jadi udara yang bisa kita tarik, hembuskan secara normal itu kurang lebih besarnya adalah 500 mili, ya. Nah, kemudian ada udara komplementer atau udara cadangan inspirasi, ya. Ini adalah volume udara ekstra yang dapat dihirup setelah inspirasi normal. Biasanya kurang lebih besarnya adalah 1.500 mili atau 1.500 cc. Jadi kalau udara komplementer adalah udara yang bisa kita tarik kuat-kuat setelah kita menarik nafas biasa. Jadi misalkan kita nafas biasa terus tarik nafas kuat-kuat. Nah, itu adalah udara komplementer, ya. Kurang lebih besarnya yang banyaknya udara yang bisa kita tarik kuat-kuat itu kurang lebih adalah 1.500 cc, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah udara suplementer atau cadangan ekspirasi. Yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Dalam keadaan normal itu kurang lebih besarnya sama, ya, 1.500 mili. Artinya kita nafas biasa terus hembuskan kuat-kuat gitu, ya. Nah, itu banyaknya udara yang bisa kita keluarkan
ya. Sekuatnya itu kurang lebih adalah 1.500, itu yang disebut dengan udara suplementer, ya. Nah, kemudian ada udara residu. Nah, udara residu itu adalah volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, ya. Artinya walaupun kita hembuskan nafas kita sekuat-kuatnya, ya, udara di paru-paru itu tidak akan kosong, ya, pasti tetap akan ada udara yang tersisa, yaitu disebut dengan udara residu, ya, besarannya kurang lebih adalah 1000 cc atau 1000 mili, ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini yang ini, ya, nah ini udara tidal, yang atas udara komplementer, yang bawah udara suplementer. Nah, sisanya ini adalah udara residu, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Jadi kapasitas vital paru-paru itu gabungan dari udara komplementer ditambah udara tidal ditambah dengan udara suplementer, ya. Nah, biasanya ada alat untuk mengukur kapasitas vital paru seseorang, itu namanya respirometer, ya. Jadi biasanya untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru kita, itu kita pakai alat respirometer, ya. Kita biasanya tarik nafas dulu dalam-dalam, ya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian nanti kita hembuskan sekuat-kuatnya. Nah, itu nanti kita akan ketahuan berapa kapasitas vital paru-paru kita, ya. Nah, itu kurang lebih kalau misalnya dilihat dari angka mah merupakan penjumlahan dari udara tidal ditambah udara komplement ditambah udara suplemen. Jadi kurang lebih besarnya adalah 3.500. Tapi ini adalah udara rata-rata, istilahnya volume rata-rata. Karena setiap orang tentu berbeda, ya, tergantung apakah dia sehat atau tidak, gitu, ya. Atau misalnya dia istilahnya rajin olahraga atau tidak, gitu, ya. Itu biasanya akan berbeda kapasitas vital paru-parunya, ya. Nah, kemudian ada volume total paru-paru. Kalau volume total paru-paru berarti gabungan dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu, ya. Nah, ini mengenai volume udara pernafasan. Ya, berikutnya macam pernafasan, ya. Jadi pernafasan itu kita bedakan, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Kalau pernapasan dada, maka yang berperan itu adalah otot antar tulang rusuk atau yang biasa disebut dengan istilah musculus intercostalis, gitu, ya. Jadi otot antar tulang rusuk. Nah, nanti kalau pernapasan perut, nanti yang berperan adalah otot diafragma, ya. Nah, kita bahas pernapasan dada dulu. Pernapasan dada untuk tahap inspirasi tahap adalah menarik nafas, ya. Jadi kalau misalkan tarik nafas, nah, itu kerasa akan rongga dada kita kan membesar, ya. Nah, itu terjadi karena pada saat itu otot antar tulang rusuk luar itu akan berkontraksi. Ini yang menyebabkan tulang rusuk itu terangkat. Tulang rusuk terangkat, maka rongga dada membesar, ya, sehingga paru-paru mengembang, ya. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Itu yang kemudian menyebabkan udara masuk, ya. Jadi sini tulang rusuk terangkat, ya, karena otot antar tulang rusuk kontraksi, luar kontraksi, volume udara rongga dada membesar, maka udara masuk, gitu, ya. Nah, kalau ekspirasi bisa dikatakan kebalikannya, ya. Kalau ekspirasi, otot antar tulang rusuk luarnya relaksasi, ini menyebabkan tulang rusuk turun. Nah, kan kalau kita menghembuskan tulang rusuk turun, maka volume rongga dada akan mengecil, gitu, ya. Volume rongga dada mengecil, paru-paru juga mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih besar, maka udara akan keluar, ya, keluar dari paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan pernapasan dada, ya. Nah, berikutnya kita lihat pernapasan perut. Ya. Pernapasan perut, ya, ini yang berperan adalah otot diafragma. Nah, ini ya yang sekat rongga dada tadi, ya. Nah, pada saat inspirasi itu otot sekat rongga dada atau diafragma kontraksi. Jadi posisinya itu asalnya melengkung gini, dia agak mendatar. Jadi dia turun. Nah, ini dia turun. Gitu, ya. Jadi asalnya dia melengkung, dia turun. Nah, gitu, ya. Menjadi mendatar. Kemudian otot perut relaksasi, paru-paru mengembang, ya. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil, maka udara akan masuk ke paru-paru, ya. Nah, nah jadi kalau diafragma turun, ini otomatis si tulang rusuk juga akan terangkat, gitu, ya. Nah, ekspirasi kebalikannya. Nah, di otot diafragma relaksasi. Kalau otot diafragma jadi gini kan tadi gini, ya, misalkan ini dalam kondisi rileks, kontraksi dia turun. Nanti relaksasi dia naik lagi, gitu, ya. Itu otot diafragmanya.
Atau diafragma relaksasi posisinya mendatar dari mendatar kemudian kembali melengkung, jadi asalnya mendatar gini dia naik gitu ya, kembali melengkung. Otot perut kontraksi, paru-paru mengecil ya. Kemudian tekanan di paru-paru akan lebih besar ya sehingga menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Nah, ini lebih melengkung dibandingkan kalau yang tadi ya. Nah, ini kalau yang ini kan dia lebih mendatar ya. Nah, ini kalau inspirasi diafragmanya agak mendatar. Kalau ekspirasi diafragmanya lebih melengkung. Ya. Nah, ini mengenai pernafasan dada dan pernafasan perut. Apakah pernafasan dada, pernafasan perut itu misah-misah? Enggak ya. Jadi pada saat kita bernafas ya berarti barengan pernafasan dada, pernafasan perut itu bisa terjadi secara bersamaan. Ya. Ya, berikutnya tentang pertukaran gas. Ya. Ya. Pertukaran gas dalam paru-paru itu berlangsung secara difusi. Ada dua proses mekanisme pertukaran gas. Yang pertama melalui proses respirasi yang disebut dengan respirasi eksternal. Ini ada pertukaran oksigen dari alveolus dengan CO2 dari kapiler darah. Ya, jadi misalkan gini, nih, ini di kapiler darah ada hemoglobin yang berikatan dengan CO, ya, jadi dalam bentuk HbCO2. Ya. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan oksigen. Oksigennya dari mana? Oksigennya yang dari alveolus, ya. Nah, nanti akan tukeran ya menjadi HbO2. Nah, ini mohon maaf ini ada kurang, harusnya plus CO2 ya. Jadi HbO2 ini di dalam kapiler darah plus CO2, nanti CO2-nya akan dikembalikan ke alveolus gitu ya. Nanti kalian ditambahkan ya, ini harus ditambah plus CO2. Nah, atau hemoglobin itu berikatan dengan hidrogen ya HHB, nanti ini berikatan dengan oksigen menjadi HbO2 plus H+. Nanti H+-nya ini akan mengikat HCO3- ya. HCO3- ini membentuk H2CO3, nanti H2CO3-nya terurai menjadi H2O plus CO2 ini yang kemudian dilepaskan ke alveolus ya. Jadi pertukaran oksigen dari alveolus ke pembuluh darah dan CO2 dari pembuluh darah ke alveolus ya, itu respirasi eksternal. Yang kedua adalah respirasi internal. Jadi kalau respirasi eksternal terjadinya di paru-paru, kalau respirasi internal itu terjadinya di dalam sel ya, yaitu pertukaran oksigen dari kapiler darah dengan CO2 dari sel atau jaringan tubuh ya. Jadi di sini CO2 ya berikatan dengan hemoglobin yang pada saat itu di kapiler darah dia berikatan dengan oksigen gitu ya hemoglobinnya. Nah, nanti tukeran lagi kan posisinya, Hb-nya berikatan dengan CO. Nah, nanti oksigennya kan ini akan dilepas ya. Dia akan masuk ke dalam sel atau jaringan tubuh ya. Nah, atau CO2 yang dihasilkan oleh sel itu dia bisa berikatan dengan H2O. Dia bereaksi dengan H2O, tapi prosesnya ini membutuhkan katalis yaitu berupa enzim yang namanya karbonat anhidrase ya. Nah, hasil pengikatan CO2 oleh H2O ini membentuk H2CO3 ya. Tapi ini sifatnya tidak stabil, dia akan segera terurai lagi menjadi H+ plus HCO3- gitu ya. Nah, ini cara pertukaran gas ya. Jadi kalau kita lihat di sini oksigen diangkut dalam bentuk apa? Diangkut dalam bentuk oksihemoglobin ya, HbO2 ya. Diangkutnya oleh siapa? Berarti diangkut oleh eritrosit ya, karena hemoglobin adanya dalam eritrosit. Kalau CO2 itu diangkut dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk HbCO2 nih ya. Nah, karbaminohemoglobin ya, HbCO2. Ini berarti diangkutnya oleh siapa? Diangkutnya oleh eritrosit. Kemudian yang kedua diangkut dalam bentuk H2CO3 ya. Tapi H2CO3 ini kan sifatnya racun ya kalau dalam tubuh, makanya dia nggak lama kemudian dia akan terurai atau terbentuk gitu ya. Terurai menjadi H2O plus CO2 atau terurai menjadi H+ plus HCO3- gitu ya. Nah, yang ketiga dalam bentuk ini HCO3- ini adalah bentuk pengangkutan CO2 yang paling banyak ya dalam bentuk HCO3-. Nah, itu diangkutnya ini oleh plasma darah. Jadi H2CO3 dengan HCO3- itu diangkutnya oleh plasma darah ya. Ya, berikutnya tinggal yang terakhir adalah mengenai gangguan-gangguan yang mungkin bisa terjadi pada sistem pernafasan ya. Yang pertama adalah asma.
Asma itu terjadi penyempitan saluran pernapasan akibat reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu ya. Biasanya asma bisa dipicu oleh adanya alergi gitu kan ya, alergi terhadap dingin, alergi terhadap debu atau bulu hewan gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kemudian asma. Asfiksi gangguan pengangkutan oksigen, asidosis gangguan pengangkutan CO2 ya. Emfisema ini suatu kondisi yang disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Jadi si paru-paru itu nggak bisa mengembang mengecil dengan leluasa gitu ya, elastisitasnya berkurang, itu yang disebut dengan emfisema ya. Nah, terus kemudian ada bronkitis, peradangan pada bronkus ya. Terus kemudian ada pleuritis ya, peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Terus kemudian ada sinusitis, peradangan pada rongga sinus. Ada rinitis, peradangan pada rongga hidung sebelah atas ya. Jadi kalau sinusitis itu rongga sinus ya, rongga hidung ke atas agak sini ya. Nah, kalau larinitis, peradangan pada laring. Terus ada pneumonia, infeksi yang bisa terjadi pada jaringan paru-paru yang biasanya ini disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Ya, biasanya pneumonia orang awam bilang biasanya paru-paru basah istilahnya ya. TBC terbentuknya bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, nah ini beberapa gangguan yang mungkin bisa terjadi pada sistem pernafasan. Ya, selesai. Thank you. Ya, sudah selesai tentang sistem pernafasan. Ya, mangga silakan barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita bahas soal. Di sini ada siapa saja? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Ya, kita sekarang akan bahas soal. Kalian bisa buka halaman 93 ya. Sistem pernapasan. Ya. Ya, sudah ada ya. Ya, energi yang timbul di dalam tubuh hewan dihasilkan dari kegiatan. Ya, energi itu muncul dari proses metabolisme, ya, penguraian zat makanan yang disebut dengan apa? Proses respirasi. Ya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan respirasi adalah ya untuk menghasilkan energi ya. Jadi mengubah zat makanan ya menjadi energi. Nomor 2, pita suara pada manusia adanya di mana? Adanya di bagian yang namanya laring. Ya, nomor 3. Nah, ini tarik ke atas sedikit. Oke. Ya, bronkus adalah bagian dari sistem pernafasan yang merupakan bronkus itu adalah apa tadi? Percabangan dari trakea. Ya. Nah, nanti trakea bercabang menjadi bronkus, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Ya, nomor 4.
Alveolus merupakan struktur berupa gelembung tempat terjadinya difusi gas. Ya, kalau tempat terjadinya difusi gas, ya, kalau tempat terjadinya difusi gas, berarti epitelnya harus gimana? Epitelnya harus epitel pipih selapis. Ya. Ya, nomor 5. Udara yang masuk ketika melakukan inspirasi maksimum. Ya. Kalau kapasitas total itu kan tadi apa? Kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu, ya. Udara komplementer ini biasa disebut dengan udara cadangan. Ini udara cadangan inspirasi. Kalau suplementer disebutnya udara cadangan ekspirasi. Udara tidal ini adalah udara penapasan biasa. Kalau udara residu ini sebutnya udara sisa. Nah, sekarang udara yang masuk ketika melakukan inspirasi maksimum ya, berarti ini udara cadangan inspirasi, berarti udara komplementer. Ya. Ya, bagian tubuh manusia yang ikut terlibat dalam proses pernafasan perut. Ya, Ibu sekalian aja terangkan antara pernafasan perut dengan pernafasan dada. Oh, di sini ini pernafasan perut dulu di sini ya. Ya, jadi kalau pernafasan perut tahapan inspirasi itu terjadi saat otot diafragma ini kontraksi. Sementara otot perut relaksasi. Untuk ekspirasi kebalikannya. Otot diafragmanya yang relaksasi, sementara otot perut kontraksi. Jadi nomor 6, bagian tubuh manusia yang ikut terlibat dalam proses pernapasan perut. Nah, berarti otot diafragma, otot sekat rongga dada. Jadi nama lain dari otot sekat rongga dada itu diafragma gitu ya. Dan otot perut. Ya, kalau otot antar tulang rusuk itu pada pernapasan dada. Ya, kita lihat nomor 7. Bisa di sini nggak? Oh, nomor 7 di nomor berikutnya aja lah ya. Oh ya. Sebentar. Aku geserkan dulu aja ya. Biar full. Nah, ini di sini. Nah, terus kemudian nomor 7-nya. Ya, nomor 7. Pada saat kita mengambil nafas, maka rongga dada akan membesar. Hal tersebut disebabkan oleh peristiwa berikut.
Ya. Artinya kalau rongga mengambil nafas nih, mengambil nafas, berarti inspirasi ya. Nah tadi kalau mengambil nafas, inspirasi pada pernapasan perut kan karena otot diafragmanya kontraksi ya. Nah sekarang kalau pernapasan dada, pada saat inspirasi ya, maka di sini yang berperan adalah otot antar tulang rusuk luar kontraksi ya. Ini yang akan menyebabkan tulang rusuk terangkat gitu ya. Nah, dipersingkat aja. Berikutnya ekspirasi, kebalikannya ya. Jadi otot antar tulang rusuk luar ini relaksasi ya, sementara yang kontraksi adalah otot antar tulang rusuk dalam. Ini yang menyebabkan tulang rusuknya turun ya. Tulang rusuk terangkat, ini rongga dada membesar. Nah, bismillah ya. Rongga dada membesar. Oh, ini kebalikannya, rongga dada mengecil. Nah, itu ya. Nah, jadi pada saat mengambil nafas, maka yang disebabkan oleh peristiwa berikut kecuali kontraksi otot antar tulang rusuk dan diafragma. Betul ya? Jadi pada saat pernafasan dada, kontraksi otot antar tulang rusuk. Kalau pernafasan perut, otot diafragma yang kontraksi. Diafragma mengalami relaksasi, salah ya. Kalau mengambil nafas, diafragma pasti kontraksi. Tulang rusuk bergerak ke atas, ini betul. Ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Silakan kalau mau di screenshot dulu sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah, kita lanjutkan. Berikut ini merupakan bagian dari proses pernafasan. Urutan yang benar ketika kita menghirup nafas. Maka pada saat menghirup nafas yang terjadi adalah ya kontraksi diafragma, volume paru-paru meningkat, maka udara masuk. Nah, ya. Jadi 4, 3, 1. Jadi jawabannya yang E. Ya, udara yang keluar dari paru-paru disebabkan karena. Nah, tadi kan berarti kalau udara yang keluar berarti apa? Ekspirasi ya. Nah, tadi berarti diafragma kontraksi, betul salah? Salah. Ekspirasi. Jadi kalau udara yang keluar nih. Nah, udara yang keluar dari paru-paru. Maka ini yang dimaksud adalah tahapan ekspirasi. Nah, ya. Ekspirasi atau mengeluarkan nafas ya. Nah, itu terjadi saat kapan? Ya, itu berarti diafragma harusnya relaksasi ya. Otot antar tulang rusuk interna, tulang rusuk dalam kontraksi, betul ya. Kalau yang inspirasi eksterna yang atau otot antar tulang rusuk luar tadi ya, yang kontraksi. Otot perut harusnya kontraksi ya kalau ekspirasi. Volume rongga dada mengecil, betul. Jadi 2 dan 4 ini jawabannya yang C. Ya, nomor 10. Pernyataan yang tepat mengenai pengangkutan karbon dioksida. Ya, pengangkutan CO2 itu tadi dalam bentuk yang pertama. Dalam bentuk HbCO2. Ini diangkut oleh eritrosit. Yang kedua dalam bentuk H2
CO3 ya. Ini diangkut oleh plasma darah. Kemudian yang ketiga ini yang paling banyak dalam bentuk HCO3-. Nah, ini ya. Nah, ini diangkut sama ya oleh plasma darah. Nah, ya. Jadi dapat diangkut oleh eritrosit, betul ya. Melibatkan enzim karbonat anhidrasa, betul. Tadi pada saat pengikatan CO2 menjadi H2O ya untuk membentuk H2CO3 itu membutuhkan karbonat anhidrasa. Diangkut dalam bentuk asam bikarbonat, betul. Dapat diangkut oleh plasma darah, betul ya. Jadi ini jawabannya yang E. Ya, bagian sistem saraf manusia yang mengontrol pernafasan. Nah, pernafasan itu diatur, dikendalikan oleh yang namanya medula oblongata. Ya, kalau hipotalamus itu pusat suhu tubuh. Ya, pelepasan oksigen dari hemoglobin dapat dipicu oleh. Jadi artinya kita merasa membutuhkan oksigen itu pada saat kapan ya? Itu pada saat tubuh kita banyak mengandung CO2 ya. Itu banyak mengandung CO2 bisa menyebabkan pH darah itu turun kan karena bersifat asam ya. pH darah turun meningkatnya kadar CO2. Ya, berarti 24 itu jawabannya adalah yang C. Inilah nomor 13 nih ya. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh aktivitas betul ya. Semakin kita aktif melakukan suatu kegiatan gitu ya, maka kecepatan pernafasan akan semakin tinggi. Suhu tubuh biasanya panas, suhu tubuh yang lebih tinggi itu akan meningkatkan kecepatan pernafasan. Usia, nah antara anak kecil, dewasa sama orang tua itu biasanya beda ya. Jenis kelamin antara pria dengan wanita juga itu bisa berbeda ya frekuensi pernafasannya. Ya, jadi ini betul semua. Tinggal 2 soal terakhir ya. Gejala asidosis pada penderita pneumonia adalah manifestasi dari gangguan proses pengangkutan. Asidosis. Nah, asidosis ini gangguan pengangkutan CO2. Ya. Karbon dioksida. Terakhir, sistem respirasi berkaitan langsung dengan sistem. Tadi kalau sistem respirasi ada proses pengangkutan CO2, pengangkutan oksigen, ya kan? Nah, itu berarti berhubungan dengan sirkulasi atau transportasi. Ya, 1 dan 3 jawabannya B. Iya, alhamdulillah selesai materi tentang sistem pernafasan. Ya, tuntas beres. Silahkan kalau mau di screenshot. Kalau ada yang mau bertanya juga silahkan. Kita masih ada waktu sisa kurang lebih 2 menit lagi. Ya, kalau tidak ada, Ibu stop share. Ya, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan materi kelas 10 ya. Insya Allah materi kelas 10 kita akan bahas ke sistem nggak ke sistem kan, kalau kelas 10 kita akan bahas mungkin dari kalau nggak pelantai animalia ya, ke sistem klasifikasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ibu. Sama-sama. Sehat semuanya ya. Ibu izin pamit.